Sebuah ruko 2 lantai di Jalan Beratang Gede, Surabaya, Jawa Timur, hangus terbakar pada Kamis malam. Ruko ini diketahui digunakan pemiliknya untuk rumah makan. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat bocornya gas LPG saat sang pemilik sedang memasak. Saat kebakaran, warga mendengar 2 kali ledakan yang diduga berasal dari tabung LPG. Tim Lapor Polrestabes Surabaya telah melakukan olah TKP. Jadi ini depot makanan, lalu bersebelahan dengan kos-kosan, lalu di belakangnya juga ada rumah warga. Apa ada korban jiwa atau korban luka? Kalau informasi dari warga sekitar, saat kejadian kebakaran itu masih beroperasi, namun sedang memasak, bukan untuk kegiatan jual beli. Untuk memadamkan api, Pemkot Surabaya mengerahkan 5 mobil damkar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sulawesi Selatan diserang, bangunan rusak, 1 polisi terluka. Polisi Polda Sumatera Utara bersama pihak Pertamina menggeledah gudang solar yang diduga milik AKBP Akhirudin Hasibuan. 20 warga negara Indonesia diduga menjadi korban perdagangan orang dan disekap di Myanmar. Kepada instansi terkait buat membantu pemulangan kami di sini. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Cawar Haenda. Selamat pagi Yasmi, luar biasa. Ini besok kita udah mulai weekend lagi, tapi sudah nggak puasa nih. Jadi mungkin bisa melanjutkan berbagai liburan. Aktivitas yang sempat pikir-pikir dulu ya. Betul. Untuk dilakukan ya saat bulan Ramadan ya. Ya pemirsa, selain itu kami juga hadir kembali dalam Pagi Pagi untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda bersama saya Camar Haenda. Dan saya Yasmin Antania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, Kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Pemirsa, kini kita ikuti perkembangan arus mudik dan arus balik dalam segmen Pulang Kampung. Ya pemirsa, informasi pertama kita awali terkait dengan semburan api di rest area tol Cipali Subang hingga kini belum dapat dipadamkan. Puslap 4 Polri diturunkan guna melakukan penelitian dan kajian dengan mengambil sampel gas. Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri turun ke lokasi semburan api di rest area kilometer 86B Subang, Jawa Barat. Dengan alat khusus, tim Puslap 4 mengambil sampel gas di 3 titik sekitar lokasi semburan. Pengambilan dilakukan untuk diuji apakah memiliki kandungan berbahaya atau tidak. Sementara ini kita masih membiarkan semburan api tersebut. Kita melokalisir dengan membuat bedeng seng ya, yang akan menutupi seputar atau sekitar semburan api. Nah, ke depan kita masih akan berdiskusi dalam rangka menentukan apakah api ini dipadamkan secara paksa ataukah dengan cara memberikan pelindung ya. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penutupan rest area ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seluruh aktivitas di dalam rest area pun dihentikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, volume kendaraan pada arus balik di gerbang tol Kali Kangkung mengalami penurunan. Sementara itu, volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama mengalami peningkatan. Arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah ramai lancar. Sekitar 3.000 kendaraan melintas setiap jam. Jumlah ini 10% lebih sedikit dibandingkan dengan kemarin. Ya pemirsa, hingga Kamis malam, volume kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat mengalami peningkatan. 55% pemudik diprediksi belum kembali ke Jabodetabek. Diperkirakan puncak arus balik periode kedua jatuh pada 30 April hingga 1 Mei mendatang. Guna menghindari penumpukan kendaraan, pemudik dihimbau melakukan perjalanan sebelum atau sesudah puncak arus balik. Pemirsa, hingga malam tadi arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong terpantau normal di kedua arah. Pasca puncak arus balik gelombang pertama, arus lalu lintas di kawasan jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau normal di kedua arah. Kendaraan yang melintas masih didominasi sepeda motor dan juga mobil pribadi asal Jakarta dan Bandung. Penerapan rekayasa lalu lintas satu arah situasional dan satu arah sepenggal diberlakukan jika mulai tersendat arus lalu lintas kendaraannya. Diprediksi puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada 30 April hingga 1 Mei mendatang. Sementara itu, pantauan lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipali ramai lancar. Belum ada kepadatan dan penerapan rekayasa lalu lintas, yakni sistem satu arah masih diberlakukan dengan perpanjangan hingga pukul 12 malam tadi. Sistem satu arah bersifat situasional, mengingat prediksi puncak arus balik akan terjadi pada 30 April. Sementara itu, pembatasan angkutan barang juga masih diberlakukan hingga Jumat pukul 12 malam. Sebanyak 212.000 penumpang dan 47.000 kendaraan telah diberangkatkan melalui Pelabuhan Bakauheni. Pihak ASDP Bakauheni telah menyiapkan sebanyak 35 kapal yang berangkat setiap 1 jam hingga 2 jam sekali. Antrian penumpang ini hanya terjadi di waktu keberangkatan, yaitu siang hari, sore, hingga malam hari. Pihak ASDP Bakauheni memprediksi puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada 29 hingga 30 April 2023. Ya pemirsa, lalu bagaimana pantauan terkini arus balik pagi ini? Kita sudah terhubung dengan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Bakauheni dan juga ada Irfan Herdiansyah di jalur Lingkar Gentong. Selamat pagi, Muharlin. Muharlin, apakah ada lonjakan penumpang kapal yang terjadi di sana saat ini? Baik, selamat pagi Yasmin. Ini memasuki masa arus balik Lebaran 2023 yang sudah dimulai per tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 April mendatang. Ini situasi serta kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung saat ini hingga pagi hari ini masih terlihat dalam kondisi normal dan belum terlihat adanya kepadatan maupun lonjakan dari pemudik di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Kami mendapatkan data dari posko Pelabuhan Bakauheni Lampung yang mencatat per hari ini sudah ada sekitar 850.000 penumpang dan sebanyak 178.000 unit kendaraan yang sudah melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera yang akan menuju ke Pulau Jawa sejak dimulainya masa arus Lebaran kemarin. Di mana untuk setiap harinya pihak ASDP Pelabuhan Bakauheni Lampung ini telah menyiapkan sebanyak 35 kapal, di mana kapal-kapal ini akan melakukan pemberangkatan yaitu setiap 1 hingga 2 jam sekali. Untuk itu guna mengantisipasi lonjakan serta antrian pada puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi di tanggal 29 serta tanggal 30 April esok hari, pihak ASDP Bakauheni Lampung telah berkoordinasi dengan petugas kepolisian dari Polres Lampung Selatan, di mana nantinya rencananya juga akan membuat serta memberlakukan peraturan
memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system dan juga telah menyediakan kantong-kantong parkir yang telah disebar di sepanjang area pelabuhan Bakauheni Lampung ini untuk mengurai kepadatan jika bila mana kepadatan nanti pada puncak arus mudik terjadi begitu hingga mengular hingga keluar sampai ke jalan raya. Kami juga mengingatkan untuk para pemudik ini yang akan melakukan penyeberangan untuk mempersiapkan tiket terlebih dahulu, yang dimana tiket ini harus dipersiapkan 1 hari minimal sebelum keberangkatan, dimana tiket ini bisa dipesan atau dibeli secara online melalui aplikasi Veriji, mengingat sudah tidak adanya lagi penjualan tiket langsung di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kembali ke Yasmin. Baik, terima kasih rekan Muharlin. Berikutnya kita ke Irfan Hardiansyah di jalur Lingkar Gentong. Irfan, apakah ada peningkatan volume kendaraan hingga dengan saat ini? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Camar, Yasmin, dan juga pemirsa. Memasuki puncak arus balik 2023 untuk situasi terkini di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, menuju ke arah Garut, kemudian Bandung, dan juga Jakarta terlihat begitu adanya penurunan, meski memang sempat terjadi adanya kepadatan di kedua arah, yakni dari arah Garut menuju ke arah Tasik dan juga dari arah sebaliknya, yakni dari arah Tasik menuju ke arah Garut, Jawa Barat. Dan berdasarkan informasi yang terakhir kami dapatkan dari Kapolres Tasikmalaya Kota, yakni AKBP Syarif Jainal Abidin, bahwa memang kendaraan yang melintas di kawasan Gentong sendiri ini sudah terlihat menurun, berbeda bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan untuk puncak arus balik sendiri pada kawasan Lingkar Gentong sendiri dan juga Garut, Jawa Barat ini memang terpantau diprediksi terjadi pada 2 gelombang, yakni gelombang pertama di wilayah ini sudah terlewati, dan namun nantinya ada gelombang kedua, yakni pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2023. Dan kami tetap menghimbau kepada Anda pemirsa, jika nantinya melintasi di kawasan ini untuk tetap waspada dan berhati-hati selama Anda melakukan perjalanan arus balik. Camar. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, informasi berikutnya, diduga akibat kelelahan, pemudik dengan sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang merupakan pasangan suami istri langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pasangan suami istri, pemudik asal Semarang, Jawa Tengah yang akan kembali ke Jakarta mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Arteri Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis dini hari. Kecelakaan diduga akibat pengendara kelelahan dan mengantuk. Korban mengaku terkejut saat ada sepeda motor yang menyeberang jalur sehingga hilang kendali dan menabrak trotoar. Sang istri yang duduk di kursi penumpang mengalami luka cukup serius di bagian wajah dan kaki hingga tak sadarkan diri akibat terbentur trotoar. Bapak dari arah sana kencang? Ya standar lah. Yang motor depannya itu kan dia mundur. Jadi dia nggak bisa ngimbangi gitu. Sempat ini juga tadi Pak, ibu terpental atau gimana? Ibu? Korban langsung dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan perawatan. Sementara suami korban hanya mengalami luka ringan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainus melaporkan. Yasmin, sangat penting ya untuk kita bisa menjaga sejumlah faktor dalam kenyamanan dan juga keamanan berkendara nih, Yasmin. Betul sekali, Camar. Ya, mulai dari mengecek kelayakan mesin kendaraan, kemudian juga dari fisik pengendara. Betul. Itu harus dijaga staminanya ya. Betul, apalagi bawa keluarga banyak nih, karena tidak hanya satu nyawa ya, tapi keluarga-keluarga juga, ada anaknya, betul, ada istrinya sekali. Ya. Oke, tapi kalau Yasmin, kalau misalnya berangkat ataupun juga bepergian, itu apa saja sih yang disiapkan? Kalau disiapkan tentunya dari sisi kantongnya dulu ya, Mar ya, gampang di jalan gitu ya. Terus dari kesehatan kitanya juga. Betul. Dan kalau misalnya bawa kendaraan, tentu dari mesinnya juga harus dicek. Oke. Gitu. Jangan lupa bawa bekal juga, bawa vitamin ya. Ya betul sekali, Camar. Kan cuacanya juga sekarang lagi kurang bisa diprediksi ya. Betul. Kita jadi benar-benar harus siapin dari sisi
fisik, stamina kita, dan juga dari yang kondisi kendaraannya kondisi ya. kendaraannya, Dan begitu. kita juga ingin menghimbau kepada masyarakat ya yang saat ini mungkin ada yang baru pulang mudik. Betul. Untuk bisa memperhatikan hal tersebut supaya aman, nyaman saat berkendara dan bisa pulang kembali ke dengan kampung lancar. halaman dan juga menghindari bisa kepadatan bekerja. juga. Jangan lupa sering update informasi ya untuk mungkin ada one way atau juga ada tutup parah jadi Buka tutup jalan ya, buka sistem tutup jalan. jalur maksud saya Oke. seperti itu, kontraflow juga. Betul, dan informasinya bisa Anda saksikan tentunya hanya di iNews Di ya. iNews, betul Informasi sekali. mudik bersama dengan iNews. Ya, dan pemirsa, tadi kita sudah melihat juga di Bakauheni ternyata sekarang sudah lengang ya. Lengang, Kemudian betul. juga tadi di Gentong juga sudah lengang juga. Artinya kita bisa lihat bahwa mudik saat ini alhamdulillah sudah mulai terurai ya Yasmin ya. Betul sekali, dengan berbagai hal yang oleh kepolisian yang diberlakukan. Betul. Ini bisa mengurai kepadatan kendaraan. Sejumlah regulasinya tepat sekali ya. Iya, Oke. betul sekali. Dan pemirsa, iNews Pagi akan segera kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali lagi di iNews Pagi bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Cawar Hainda. Kita ke informasi berikut ya pemirsa. KRI Banjarmasin 592 tiba di dermaga Mako Kolin Lamil, Jakarta. Kapal perang milik Kolin Lamil ini membawa 963 pemudik usai lakukan perjalanan mudik Idul Fitri 1444 Hijriah. KRI Banjarmasin 592 tiba di dermaga Mako Kolin Lamil Kamis siang. Kapal perang Kolin Lamil ini membawa 963 pemudik yang melakukan perjalanan ke daerah Semarang dan Surabaya pada Idul Fitri 1444 Hijriah. Program mudik asyik gratis naik kapal perang ini diselenggarakan untuk mengurangi kepadatan arus dan meminimalisir resiko kecelakaan bagi pemudik motor. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh rangkaian kegiatan ini sudah berjalan tertib, lancar, selamat. Kita melihat kapasitas, artinya dalam arti sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan, kita berikan jalur trek mana yang paling padat, terus kemudian kebijakan pimpinan. Saya yakin Bapak Kepala Staf Angkatan Laut akan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya. Kalau itu demi rakyat, ya, kalau itu demi masyarakat, saya yakin tahun depan juga akan program seperti ini yang sama akan dilaksanakan. Program mudik asyik gratis naik kapal perang ini dinilai membantu masyarakat yang ingin bersilaturahmi ke kampung halamannya. Selain itu, program mudik dengan kapal perang ini juga menghadirkan sensasi dan pengalaman yang baru bagi para pemudik. Tadinya nggak niat mudik karena budget ngepres, pas di-share mendadak, ya alhamdulillah kita ngikut. Jadi sangat membantu ya? Sangat membantu untuk saudara-saudara kalau yang budgetnya ngepres. Ya seru, bisa karena perjalanannya cukup lama, jadi kita bisa ada fasilitas, bisa nonton bareng sama pemudik-pemudik yang lain, nonton nobar di dalam, bisa ngopi-ngopi bareng di situ, udah kayak di rumah gitu, karena nggak kerasa goncangan-goncangan. Program mudik gratis tersebut merupakan hasil kerjasama TNI AL dengan Kementerian Perhubungan, Basnas, dan PT Pelindo. Membantu masyarakat, program ini diharapkan dapat berlanjut ke depannya. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Sleman, iNews melaporkan. Antisipasi arus balik Lebaran, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali memantau pergerakan pemudik di kantor Jasa Marga Karawang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meninjau arus balik di gerbang eksit tol Kalikangkung, Semarang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kamis pagi mengunjungi kantor Jasa Marga di Karawang, Jawa Barat untuk mengevaluasi arus balik Lebaran 2023. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, namun kecelakaan lalu lintas menurun hingga 27%. Nah, kita memang tidak harus cukup keras dengan apa yang sudah kita lakukan. 5 hari masih ada hari-hari yang ada kemungkinan terjadinya suatu lonjakan ya, sehingga ke 3 matra itu kami lakukan rakor secara periodik
baik yang saya pimpin langsung maupun dipimpin oleh Dirjen. Berapa angka persisnya yang sudah dan belum, walaupun saya tahu bahwa masih ada 55% yang belum kembali ke Jakarta. Prediksi puncak arus balik akan terjadi pada 30 April hingga 1 Mei 2023. Menteri Perhubungan mengimbau agar pengguna jalan tol dapat memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 20% yang berlangsung pada 27 hingga 29 April. Di tempat terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pelaksanaan arus balik Lebaran 2023 di gerbang exit tol Kali Kangkung, Semarang. Meski sejumlah titik terjadi penumpukan kendaraan, Ganjar menilai pelaksanaan arus mudik dan balik tahun ini relatif lancar. Pastikan kendaraannya fit, orang juga fit, istirahatnya cukup, nggak usah dipaksakan. Seperti layaknya ketika mudik, kalau capek istirahat, ya, kalau capek istirahat sehingga relatif mungkin arus baliknya akan lebih terkontrol karena udah dicicil nih, udah dicicil. Kemarin dari pusat juga udah memerintahkan boleh loh kalau mau di extend liburnya begitu, cuti begitu. Dari total 390.000 lebih kendaraan yang memasuki Jawa Tengah saat arus mudik, sebanyak 47% kendaraan telah kembali meninggalkan Jawa Tengah melalui gerbang tol Kali Kangkung. Sementara itu, angka kecelakaan saat arus mudik di Jawa Tengah tahun ini mengalami penurunan sebesar 32% dari tahun lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan pemudik dan wisatawan nyasar dan juga terjebak di jalan sempit saat hindari kemacetan di jalan menuju objek wisata di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka terkecoh peta digital, namun beruntung ada warga yang bantu memandu pengemudi putar balik kembali ke jalan utama. Nggak bisa masuk. Ratusan mobil wisatawan salah jalan saat menuju objek wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Para pengemudi mengaku sedang menuju objek wisata Taman Panorama Lobang Jepang atau Taman Jam Gadang, namun diarahkan ke Jalan Tan Malaka depan IGD Rumah Sakit Yarsi belakang Balok. Jalan alternatif ini hanya bisa dilewati sepeda motor dan pejalan kaki yang tembus ke dekat pintu masuk Taman Panorama Lobang Jepang. Rombongan wisatawan dari berbagai daerah mengaku menghindari macet di jalan utama, lalu keliru ketika membaca panduan peta digital. Sampai nyasar sini, Bang? Itu balik. Durung firma, Pak. Oh, pakai Google Map. Yo. Dari mana tadi, Bang? Dari airport, Kumbu. Menuju ke Padang. Ke Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. Jam Gadang. Oh iya. Mau ke Lobang Jepang, Bang. Oh, terus? Ini jalannya di map ke sini. Mana, Bang? Oh gitu. Iya. Dari sana, Bang. Dari apa tuh? Dari Pekat. Udah panjang, Bang, macetnya, Bang. Sampai depan ini. Tapi tetap jalan. Agar tidak salah jalan, petugas kepolisian di pos pengamanan operasi ketupat Bukit Tinggi mengimbau pengemudi dari luar daerah agar memperhatikan rambu-rambu dan penunjuk jalan yang ada. Banyaknya pemudik atau warga luar kota yang nyasar akibat mengikuti dari Google Map. Jadi kita sebagai petugas di Pospam menyarankan untuk lebih rajin bertanya atau mengikuti petunjuk dari petugas yang di lapangan. Banyaknya mobil wisatawan yang nyasar ke Jalan Simpang Yarsi karena diarahkan menuju jalan yang salah membuat pengguna jalan berharap ada pihak yang dapat memperbaiki panduan peta digital. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Delapan wisatawan pemandian Pandayangan Indah di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara tersambar petir, 1 orang tewas. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.